Selamat siang, perkenalkan nama saya Michael dengan NIM 415201200028 dari jurusan Teknik Informatika Reguler 2 ingin mempresentasikan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN demi memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. ASEAN. Nah, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai. Jadi ASEAN ini fungsinya sebagai organisasi-organisasi di negara-negara Asia Tenggara yang sekarang untuk anggotanya sudah bertambah ya, ada Kamboja, sudah ada Laos, sudah ada Timur Timur. Selanjutnya, asal bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini berasal dan terbentuk dari bahasa Melayu yang sudah digunakan oleh kawasan Indonesia yang disebut sebagai Nusantara. Nah, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa penghubungan atau lingua franca oleh masyarakat di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Dan pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar satu, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, dua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ikrar tersebut akhirnya dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Lalu unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hingga pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Nah, itulah asal muasal bahasa Indonesia ya. Itu berasal dari bahasa Melayu yang berkembang dan terbentuk. Lalu Indonesia di mata ASEAN. Nah, Indonesia di mata ASEAN merupakan salah satu pendiri ASEAN yang sering mendapatkan kepercayaan dalam menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN. Nah, ASEAN memperluas komunikasi antar negara Asia Tenggara agar semakin erat dan menjalin persahabatan dengan negara-negara di sekitar Asia Tenggara tersebut ya, di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan lain-lain. Nah, dengan organisasi ASEAN tersebut, Indonesia dapat melakukan pertukaran pelajaran dan SDM, melakukan ekspor impor makanan dan minuman seperti beras atau makanan-makanan khas Indonesia dan negara-negara lain, lalu melakukan kerjasama antar sesama negara ASEAN yang membuat Indonesia berperan penting dalam ASEAN. Lalu bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN. Nah, bahasa Indonesia ini di negara ASEAN lebih banyak digunakan daripada bahasa Melayu ya. Nah, karena itu Indonesia memiliki program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang berfungsi sebagai pengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Jadi BIPA ini fungsinya agar warga-warga asing yang ada di luar negeri itu bisa belajar bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Inggris menjadi perantara antara negara ASEAN, namun pada April 2022 Indonesia mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara kedua di ASEAN. Indonesia mengajukan hal tersebut karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di negara-negara Asia Tenggara tersebut. Lalu fakta menarik nih bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, melansir dari Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Berarti sudah hampir seperempat ya Indonesia itu masuk. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat 3 setelah Jepang dan Mandarin. Wow, berarti bahasa Indonesia itu di tingkat Asia itu sering dipelajari selain bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Lalu bahasa Indonesia bukan bahasa ke-9 terbanyak digunakan di dunia. Berarti bahasa Indonesia sering digunakan oleh orang-orang luar negeri yang berada di berbagai macam belahan dunia ya, seperti di Eropa, di Amerika, di Asia juga. Sudah pasti Asia itu merupakan nomor 3 ya kita ya.
Lalu bahasa Indonesia itu telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Di Vietnam yang menggunakan bahasa Vietnam meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dan menjadi bahasa terpopuler nomor 4 di Australia. Lalu mata pelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, bahasa Indonesia ini mulai menjadi mata pelajaran di beberapa negara di dunia, contohnya Australia, Hawaii, Suriname, Inggris, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain. Nah, bahasa Indonesia ini jadi mata kuliah ya di berbagai macam universitas yang terkenal, bayangkan terkenal. Seperti Yale University, Al Azhar University yang sudah kita tahu merupakan universitas Muslim terbesar ya. Lalu Hankook University of Foreign Studies yang berada di Korea Selatan. Lalu ada universitas satu nih yang merupakan universitas nomor satu di Australia yaitu University of Melbourne. Yang untuk masuk saya susah sekali dan seleksinya sangat panjang. Berani menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah. Lalu, tidak menjadi bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di beberapa negara di dunia, buat kita bangga karena kita sebagai Indonesia yang sudah eh, menghafal atau mengerti bahasa Indonesia, bangga karena bahasa Indonesia sering digunakan di luar negeri. Selanjutnya, potensi bahasa Indonesia di mata ASEAN. Nah, potensi bahasa Indonesia di mata ASEAN ini kalau menurut saya itu sangatlah besar ya. Karena Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN dan sering berperan penting dalam kegiatan ASEAN sebagai penyelenggara KTT, lalu SEA Games, SEA Games yang merupakan contoh acara ASEAN untuk tingkat olahraga. Oleh karena itu, menurut saya dengan banyak pengguna juga di luar negeri bahasa Indonesia itu, buat bahasa Indonesia cocok sebagai bahasa kedua di ASEAN. Nah, ditandai dengan apa? Dengan banyaknya mata pelajaran bahasa Indonesia di universitas terkenal di dunia, khususnya di negara ASEAN. Yang tadi saya sebutkan, negara-negara ASEAN sudah mulai mempelajari bahasa Indonesia. Lalu karena kelebihan-kelebihan tersebut, menurut saya bahasa Indonesia itu memiliki potensi yang cocok ya sebagai bahasa kedua perantara di negara ASEAN. Seperti itu. Lalu ini merupakan daftar referensi presentasinya. Saya mengambil dari beberapa website dan juga mengambil dari website Kementerian Pendidikan Indonesia ya tentang Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Lalu dari mana datangnya bahasa Indonesia juga saya pelajari dari situ. Dan dari referensi-referensi yang tercantum di sini saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia itu di mata ASEAN sangat besar dan terkenal ya karena bahasa Indonesia sendiri saja merupakan tingkat 3 di Asia yang paling sering dipelajari dan banyak universitas-universitas di luar negeri sana ya, yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya Michael dengan NIM 415201200028 jurusan Teknik Informatika Reguler 2 telah menyelesaikan presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia demi memenuhi tugas besar kedua. Saya Michael, pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih.